Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran jual beli, dan kita sampai pada macam-macam riba. Riba terbagi dua, ada riba karena jual beli dan ada riba karena utang piutang. Riba karena utang piutang ada dua bentuk. Yang pertama, adanya penambahan itu ketika pembayaran, ya, ketika pembayaran. Yang kedua, tambahan itu disyaratkan ketika di awal mau berhutang, ya. Jadi kalau surah yang pertama, penambahan itu disyaratkan ketika pembayaran dan dia tidak bisa menunaikan pembayaran itu, ya. Yang kedua, penambahan itu disyaratkan di awal utang, Sampai mana kemarin? Mithalu dzalika, ya. Mithalu dzalika, contoh dzalika pada riba utang piutang. Riba utang piutang. Ihtaja solihun, soleh butuh, mablaghon minal mali, butuh sejumlah dari harta. Fa'aqradahu Khalidun, maka Khalid menghutangkan kepadanya asyrata alafi riyalin, 10.000 real. Sudah. Ala dengan syarat. Ini ala ini dengan syarat. Ayyaruddaha, Khalid atau Soleh harus mengembalikannya ba'da sanatin, setelah 1 tahun. Berapa itu? Ahada asyara alfa riyalin, mengembalikan kepadanya 11.000 real. Nambah berapa? Nambah 1.000. Utangnya berapa? 10.000 real. Hutangnya 10.000 real. 10.000 real utang, dan akan dikembalikan kapan? Setahun. Berapa yang harus dikembalikan? 11.000. Dan itu penambahan itu sudah disyaratkan di awal apa? Di awal akad, akad utang piutang, di awal akad utang piutang. Nah, wadalilu
Adapun dalil tahrimi haramnya ribal qurudi, riba utang, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba. Perhatikan di situ ayat ini, masya Allah ya kawan. Pertama, bahasanya bukan ya ayyuhan nas, tapi bahasanya ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ada panggilan orang-orang yang beriman, berarti yang Allah panggil bukan zatnya kamu, tapi imanmu. Allah memanggil imanmu. Kalau ya ayyuhan nas, ya belum punya iman, maka wajar aja kalau dia nggak nerima gitu kan. Tapi ini adalah wujud iman kamu kepada Allah. Allah bukan manggil zat kamu sekarang ini, tapi Allah memanggil keimanan kamu kepadaku. Setelah itu diingatkan oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wadharu, perhatikan, ma baqiya minar riba. Wadharu ma baqiya minar riba itu sebenarnya sudah mencakup dari kata ittaqullah. Jelas? Sudah masuk dari kata ittaqullah. Tapi Allah sebutkan ulang, wadharu ma baqiya minar riba. Pakai wawu dalam kaidah balaghah namanya apa? Atful khas alal am. Atful khas alal am. Wadharu ma baqiya minar riba itu bagian daripada ittaqullah. Kalau Allah bilang ittaqullah, udah otomatis riba pun sudah masuk dalam kategori ittaqullah. Tapi Allah mengulang dengan kata yang khusus. Maka ini atful khas alal am. Nah, ini kenapa kok disebutkan di sini ini? Karena amat perkara penting dan bahayanya. Bahayanya amat bahaya banget riba itu, sehingga Allah sebutkan dua kali. Yang sekali pada kata ittaqullah yang bersifat umum, dan yang kedua bersifat khusus. Paham insyaallah? Kayak saya bilang, ja'atul labu wa zaidun. Ketika Zaid termasuk dari at-tulab. Ketika Anda bilang ja'atul labu, maka Zaid udah masuk pada kategori at-tulab. Tapi kenapa saya sebutkan ulang ja'atul labu wa zaidun? Kenapa di sini? Karena amat mulianya Zaid, sehingga penyebut tadi enggak cukup disebutkan dengan secara umum, tapi dia juga disebutkan secara umum dan juga secara khusus. Ja'atul labu wa zaidun. Maka seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya. Wadharu huna atful khas alal am. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari riba. Ila qaulihi, lihat itu, wa in tubtum, jikalau kalian itu taubat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian ru'usu amwalikum, uang yang kamu hutangkan. Penambahan enggak boleh kamu ambil, hanya kamu mengambil
uang yang kamu utangkan. Dengan itu la tadlimuna, kamu tidak berbuat zalim, wala tudlamuna, dan kalian tidak dizalimi. Masya Allah. Sekarang lihat wajhud dalalati, sisi pengambilan dalil. Kok bisa ayat ini dipakai atas haramnya riba utang piutang? Kok bisa dipakai ayat ini sebagai dalil atas haramnya riba utang piutang? Wajhud dalalati, sisi pengambilan dalil, anna al-jumlata al-akhirata, bahwasanya jumlah yang terakhir. Mana jumlah yang terakhir? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Qad hasarat, sungguh jumlah itu telah membatasi haqqad da'in, hak orang yang menghutangi. Membatasi orang yang menghutangi fi ra'sil mali, pada uang modal yang dia hutangkan, alladzi aqradahu, yang dia hutangkan. Wa in tuhtum, jikalau kalian itu taubat, lihat, falakum ru'usu amwalikum. Allah membatasi uangmu itu, kalau kamu itu taubat, uangmu itu hanyalah modal yang kamu hutangkan. Allah membatasi uang kamu itu adalah ru'usu amwalikum, uang modal yang kamu hutangkan. Mafhum? Berarti syarat yang ada penambahan itu sejatinya bukan uangmu. Bukan uangmu, berarti batal walaupun Anda syaratkan di depan. Karena apa kau bisa antum katakan? Karena Allah membatasi uangmu itu terbatas pada uang modal yang kamu hutangkan. Itu uangmu. Itu uangmu. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Jelas? Ingat, falakum ru'usu amwalikum. Bagi kamu adalah uang modal yang kamu hutangkan. Allah menetapkan uang kamu itu yang mana? Uang kamu itu adalah uang yang kamu hutangkan. Itu uangmu. Itu berarti bentuknya pembatasan. Intubtum falakum lam litamlik, itu untukmu, itu aja yang milikmu, itu aja yang milikmu, itu aja. Itu sebuah pembatasan, ya kan? Pembatasan haknya orang yang menghutangi adalah ra'sul mal, modal uang yang kamu hutangkan. Selebih itu berarti duduk bukan milikmu. Bisa dipahami? Itu bukan milikmu. Baik ya. Oleh karenanya kata beliau, wala yajuzu, dan tidak boleh, idza taba, apabila dia sudah taubat. Apabila dia sudah taubat tidaklah boleh, illa, kecuali istirja'u, meminta kembali. Lihat, istaf'ala bimakna tolab, tolabul fi'li. Istirja, meminta kembali. Apa itu? Asli malihi, modal uangnya, modal uangnya, asal uangnya, modal uangnya. Jadi dia hanya meminta kembali asal uang yang dia utangkan. Ini dalil ya kan dipakai para ulama. Pensyaratan riba itu duitmu, itu bukan duitmu. Ya, penambahan bunga itu bukan milik kamu sebenarnya, bukan milik kamu, bukan milik kamu. Masya Allah. Wa anna ziyadata alaihi, dan bahwasanya penambahan alaihi, di atas uang modal
yang kamu telah berikan kepadanya penambahan di atas uang modal yang kamu telah berikan kepadanya, itu dulmun, sebuah kezaliman. Dari mana kata dulmun? Karena Allah mengatakan la tadzlimuna wala tudlamun. Kalau Anda mengambil uang modal, berarti Anda nggak mendolimi dan Anda nggak didolimi. Mafhumnya, kalau Anda menambah, kalau Anda mensyaratkan dalam pengambilan itu uang modal dan bunganya, berarti Anda berbuat sebuah kedoliman. Bisa difahami kayak ini, kawan? Jelas? Naam, wa anna ziyadata alaihi dzulmun. Taib, ojudallah jelas. Kalau itu ditanya mana santri yang dari pesantren uang persyaratan utang piutang adanya bunga itu gak oleh, itu mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Diapal itu? Harus tahu sisi pengambilan dalil. Wah, aku tahu pokoknya ini Al-Quran ada ya. Di Al-Quran ada, tapi Anda bisa nggak keluarin? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sampai ada wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Antum harus ngerti sisi pengambilan dalil atas haramnya riba tadi. Wa qad ajma'atil ummatu, dan sungguh umat telah sepakat ala tahrimi, atas haramnya kulli manfaatin, semua manfaat, masyrutatan, dalam keadaan dalam ala tahrimi kulli manfaatin masyrutatin, manfaat yang disyaratkan, lil muqridi, kepada orang yang berhutang, fi aqdil qardi, lihat, pada akad qard, pada akad utang piutang, wa annaha minar riba, dan bahwasanya manfaat tadi dihukumi riba. Ini masuk pada sebuah hadis yang mana hadis ini walaupun ada khilaf di antara para ulama, tapi maknanya itu sahih. Apa itu maknanya? Ayyu naf'in min qardin fahuwa ar-riba. Kok ayat ini hadis secara jalannya semua jalan lemah. Nisbah hadis ini kepada Nabi itu adalah lemah. Nisbah hadis ini semua jalannya lemah. Tapi makna hadis ulama sepakat di atas makna hadis. Ayyu naf'in min qardin fahuwa riba. Manfaat yang dimunculkan karena utang piutang, maka itu namanya riba. Maka manfaat, maka perhatikan, pokoknya ada utang piutang, yuk muncul ada manfaat dari utang piutang. Manfaat apa aja? Manfaat kerja, disyaratkan untuk kerja, apa aja manfaat, maka itu dihukumi riba. Kapan itu? Kalau munculnya dari utang piutang. Jelas ya? Baik. Sekarang saya nanya antum. Mana Alung? Lung, aku pinjam mobil mulung. Wis, mobil itu hanya satu strip atau sepeda motor. Antum pinjam sepeda motor, antum lihat di situ ada satu strip tok bensinnya. Lalu Anda datang ke tukang pom, lalu Anda isi full, terus kamu kembalikan sepeda motor itu kepada si pemiliknya. Paham itu, Lung? Taib. Iku riba apa enggak, Lung? Kok bisa bukan enggak riba? Itu ada penambahan enggak itu? Ada penambahan enggak? Awalnya satu strip, kemudian apa? Menjadi full.
Ya, bukan utang, ya iya. Dia bukan riba karena ini sistemnya bukan utang, akadnya bukan utang piutang, tapi apa? Pinjam. Orang ini susah membedakan antara pinjam dengan utang piutang. Bedanya kalau pinjam yang bimana isti'arah itu berarti barang itu bukan milikmu, tapi miliknya dia. Kamu hanya memanfaatkan tok. Tapi kalau akadnya dari utang piutang itu berarti milikmu. Dong ya. Jadi Pak Didi, sepeda motor kamu saya utang. Contohnya kan saya utang. Berapa harga sepeda motor Pak Didi? 5 juta. Ya wes tak utang Pak Didi ya. Nah, bahasa ini berarti sepeda motor itu nakal milkiyah, pindah kepemilikan. Yang awalnya milik Pak Didi menjadi milikmu. Paham? Ini namanya utang piutang. Paham ya? Kalau pinjam itu berarti apa? Hah? Pinjam tok, nanti Anda kembalikan karena itu bukan milikmu. Jadi nggak boleh antum pinjam sepeda motor Pak Didi, lalu antum ke tempat apa? Penjual sepeda motor, Pak, saya jual sepeda motor ini Pak ke Bapak ya. Terus setelah pulang, loh mana sepeda motor? Ya sudah ku jual. Loh kok bisa? Tadi kan sudah ku pinjam. Lah pinjam ini bukan pinjam utang piutang. Maka hatta andai kata ada pensyaratan, andai kata ada persyaratan, awakmu ini ada persyaratan ya. Kalau antum pinjam ini 1 strip, maka nanti harus menjadi berapa? Menjadi full. Ini nanti akadnya apa jadinya? Persyaratan di depan. Akad apa namanya ini? Akad isti'arah apa akad ijarah? Persyaratan ini membuat menjadi akad ijarah, akad nyewa. Dong enggak? Kok bisa akad nyewa? Ya iya, karena dia mensyaratkan dari 1 strip menjadi berapa? Full. Akad ijarah enggak mesti duit. Aku pinjam pinjam sepeda motore, nanti mbayare nyewa piro. Enggak mesti akad ijarah bentuknya harus pakai uang. Di fully bensinnya, dan itu persyaratan yang pemilik sepeda motor itu mensyaratkan kepada Anda, itu sudah dikatakan akad nyewa. Berarti bahasa ini ya wis oleh, tapi podo karo nyewa. Nyewai piro? Iki fullkan bensinnya. Dong enggak Ewan? Fullkan bensinnya. Padiku berarti akadnya nyewa. Jelas lo ya, ini. Nah, sekarang manfaat dari utang piutang masuk juga di situ apa? Apa itu? Bunga. Masuk di situ juga bunga. Dan masuk juga andai kata bahasanya yo gini, ya wis, antum nggak usah nambah duitnya pancet. Cuma setiap 1 bulan kamu kirimin saya onde-onde, nah kan? Kirimin saya onde-onde. Maka persyaratan dengan pengiriman onde-onde setiap 1 bulan itu jenenge apa? Di riba. Atau bahasanya begini, ya wis, tapi kalau saya ngasih baju untuk di laundry kepada ente itu gratis yo. Itu gratis yo. Maka persyaratan kalau memasukkan baju untuk di laundry itu adalah riba selama asalnya utang piutang tadi. Wes, kita nih manfaat itu penting nih. Manfaat itu apa aja manfaat? Udah? Jelas insyaallah ya. Baik. Walaupun kaidah tadi memang dirinci oleh para ulama. Rinciannya begini. Ada manfaat kembali kepada orang yang mengutangi. Ini ada manfaat yang kembali kepada yang dihutangi, dan ada manfaat yang kembali kepada keduanya. Yang mengutangi yang mendapatkan manfaat, yang dihutangi juga iya. Ini lebih serius dalam memahami kaidah kata manfaat.
ada manfaat yang memang murni kembali kepada orang yang menghutangi. Dan ini ulama sepakat itu riba. Kembali kepada siapa? Yang menghutangi. Kedua, ada manfaat yang kembali kepada orang yang dihutangi. Yang dihutangi loh ya. Jadi orang yang dihutangi itu ya oleh duit plus oleh manfaat. Contohnya piye? Contohnya piye? Contoh, aku hutang sama si Abdullah. Aku yang hutang loh ya. Terus dia bilang gini, oke Ustadz, tak hutangi. Berapa? 10 juta. Tapi aku mensyaratkan kepada ente, Allah, aku antarkan pulang. Paham nggak? Paham nggak ini? Jadi manfaatnya kembali ke siapa? Yang menghutang, yaitu saya. Sudah hutang, tapi mensyaratkan aku antarkan pulang. Kalau nggak kamu antarkan pulang, saya nggak hutang. Cari yang hutang, ngapain mulai gunung? Nggak bisa begitu. Terkadang ada orang yang memang butuh duitnya ini apa? Supaya ada yang pinjam. Kan ada. Ya kita lah di sini nggak ono sing ngutangi duit ya. Ada orang yang memang pengen duitnya itu ada yang hutang. Contoh, kok iso-iso? Sekarang ada orang ke Surabaya. Orang Surabaya datang ke pesantren, nggak duit banyak. Bank tutup. Dan dia khawatir kalau dia bawa secara tunai ke Surabaya, takut dicuri oleh orang. Maka dia berharap ada yang hutang. Ya bora, ada yang berhutang. Duitnya kakek ya, dan dia berharap ada orang hutang. Lewis, udah aku hutang nggak apa-apa, tapi aku disyarat. Apa syaratnya? Aku antarkan pulang. Duitmu tak utang, tapi aku punya syarat. Kamu antarkan saya pulang kemana? Ke Sidoarjo. Jadi yang ngutangi itu ke Sidoarjo sih, ngantarin aku, baru dia pulang. Ini persyaratan karena utang piutang. Betul nggak ini? Betul nggak ini teman-teman? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang bilang ini riba, dan ada yang bilang ini nggak riba. Dan saya condong ini nggak riba. Karena apa? Dan Ibnul Qayyim menguatkan ini nggak riba. Karena apa? Karena manfaat ini bukan diambil oleh siapa? Oleh yang menghutangi, tapi diambil oleh orang yang berhutang. Sedangkan ma'ruf yang namanya manfaat itu adalah diperuntukkan untuk orang yang menghutangi. Ini enggak, manfaatnya diambil oleh orang yang berhutang. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Ketiga, ada syarat kembali kepada yang menghutangi dan kembali kepada orang yang berhutang. Dua-duanya kembali. Kebayang nggak kasusnya kayak apa contohnya? Kebayang kasus contohnya? Contohnya ini. Saya ini punya duit dan juga saya punya kontrakan rumah. Saya punya duit dan saya punya kontrakan rumah. Sudah. Terus kemudian ada orang, si Abdullah ini juga butuh duit dan juga butuh kontrakan. Dong, wis, aku punya kontrakan, dia si Abdullah itu butuh duit dan juga butuh kontrakan. Jelas ya? Kontrakannya harga standar, nggak ada harga penambahan. Dia juga cari-cari kontrakan nggak ketemu, sampai elek nggak ketemu. Adanya hanya di saya. Abdullah ternyata utang sama saya. Terus saya syaratkan, kalau kamu utang, ya ngontrak di saya ya.
Paham ya? Ngontrak di saya. Di sini harga standar seperti yang lain, nggak ada penambahan. Di sini pensyaratan ini dengan dia mengontrak kontrakan saya, manfaat kembali ke siapa? Ke saya. Dengar ora? Dan kembali ke mana? Ke Abdullah juga, karena Abdullah juga butuh kontrakan. Tidak ada unsur orang dizalimi teman-teman semua, nggak ada. Manfaatnya kembali kepada kedua belah pihak, kepada yang menghutangi dan kembali kepada orang yang dihutangi. Ini pun ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang riba, ada yang itu nggak riba. Kenapa kok ada yang bilang nggak riba? Yang namanya bil itu riba, itu adalah mendolimi orang yang dihutangi. Paham nggak? Sedangkan ini nggak ada. Orang yang dihutangi itu nggak ada unsur dia didolimi. Bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berterima kasih kepada orang yang menghutangi. Kok bisa? Karena masih ada yang apa? Yang apa? Kontrakan. Kalau nggak disyaratkan, saya pasti ngontrak. Karena saya juga butuh kontrakan. Saya butuh kontrakan. Saya butuh kontrak. Saya juga butuh dua leker ya. Sekarang ada misal contoh ada kerjaan. Ada orang butuh duit dan butuh kerjaan memang. Butuh duit dan butuh kerjaan. Butuh duit dan butuh kerjaan. Ya wis, awakmu kerja nang aku, tak kasih tahu utang duit, yo nang kerja nang aku gak apa-apa. Dia utang ke saya dan juga dia kerja sama saya. Paham? Dia utang sama saya dan dia juga kerja sama saya. Pertanyaannya sekarang, apakah kerja ini mendolimi dia? Tidak. Kok bisa mendolimi dia? Manfaatnya dirasakan kedua belah pihak. Aku juga merasakannya dan dia juga merasakannya. Sama-sama mengambil manfaat. Apakah si Abdullah yang hutang dengan saya terasa didolimi dengan kerja? Enggak. Justru dia matur nuwun banget. Saya juga mencari kerjaan di masa-masa ini susah banget. Alhamdulillah ada yang hutangi dan ada yang memberikan peluang aku kerja. Walaupun itu butuhnya syarat. Gak apa-apa syarat, gak apa-apa. Aku juga mencari kerjaan dan kerjaan ini standar, gak ada masalah. Harga juga sama standar, gak ada unsur pendoliman, gak ada. Beda dengan kawan kerja dengan awakku, gajimu 1 juta, tak turunkan 500 yo. Itu beda babnya. Ini nggak ada. Harga standar normal. Ini ada khilaf di antara para ulama. Dan sebagian ulama menguatkan kayak Ibnu Qayyim juga, itu nggak riba, nggak ada masalah. Jelas ini solewan. Nah itu rinciannya. Jadi nggak semua penambahan dari utang piutang itu dihukumi riba. Jadi ada perinciannya, ada penambahan yang kembali kepada yang mengutangi, murni orang yang mengutangi, dan yang kedua ada kembali manfaat itu kembali kepada orang yang berhutang, murni kepada orang yang berhutang. Yang ketiga manfaat kembali kepada kedua belah pihak. Baik ya, difahami dengan bagus. Al-hikmatu hikmah min tahrimi riba duyuni, dari haramnya riba utang piutang. Hikmah bahasanya di situ hikmah. Perhatikan pelajaran kita ikhwan, ada yang namanya hikmah, ada yang namanya illah. Kebayang nggak ini? Ada yang namanya hikmah, ada yang namanya illah. Bedanya, kalau illah itu pasti berkaitan dengan hukum. Ada illah, ada hukum. Illah nggak ada, berarti nggak ada hukum. Berarti kalau ini namanya illah dari haramnya riba utang piutang. Kalau dibahasakan ilah dari haramnya riba, kalau ilahnya nggak ada, berarti hukum riba juga hilang.
Paham di sini? Beda dengan hikmah. Kalau hikmah itu adalah dia sebab adanya sebuah hukum, ya. Tapi kalau ilah ini enggak ada, hukum tetap bicara, hukum tetap ada walaupun hikmahnya enggak ada. Wis, taib. Contoh sekarang Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Pertanyaan saya, zahir ayatnya Allah menciptakan jin dan manusia supaya manusia seluruhnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lam di situ lam lil ilah atau lam lil hikmah? Kalau saya coba kita lebih lanjut belajar lagi. Kalau itu andai kata lil ilah, batal ciptaan Allah, batal ciptaan Allah jin dan manusia. Karena apa? Karena sebagian manusia, bahkan kebanyakan manusia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Batal itu berarti wis Allah akan hancurkan penciptaan jin dan manusia lagi. Allah hancurkan. Karena apa? Karena ilahnya tidak ada. Ada ilah, ada hukum. Dan itu nggak mungkin. Terus apa? Lam lil hikmah. Hikmah Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Kalaulah hikmah ini nggak terwujud, nggak apa-apa. Hukum menciptakan tetap berjalan. Dong nggak ini? Susah tuh nggak? Susah apa enggak? Taib, menunggu susah apa enggak? Paham Pakmu? Kelas berapa antum? 2 SMA? Lah yang surah paham toh? Ya wis. Berarti tulisannya penulis hikmah diharamkannya riba utang piutang. Andai kata hikmah yang telah disebutkan oleh penulis ini meleset dari kenyataan, apakah hukum riba hilang? Tidak. Hukum tetap berjalan, gak boleh yang namanya riba. Wis, hikmah itu kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya wis, ora ada masalah. Tetap kita berpatokan dengan keharamannya Allah. Berarti hikmah yang disebutkan oleh para ulama itu meleset. Kalau meleset nggak iso, merusak hukum nggak bisa. Hukum tetap berjalan. Hikmah yang disebutkan meleset, barangkali ilmu anda nggak bisa menjajaki hukumnya Allah, nggak bisa menguasai meliputi hukumnya Allah, makanya meleset. Berarti apa yang kamu sebut itu salah. Kalau itu meleset, jelas ya, itu memahami itu bahasa hikmah. Makanya dia nggak bilang illatu min, nah, dia nggak bilang al illatu, tapi dia bilang al hikmatu. Paham ini? Ini fahami membedakan lam lil ilah, lam lil hikmah itu azizun, itu mulia banget. Faham, pahami dengan bagus. Harumar riba. Dan jelas hewan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu pasti mengandung di dalamnya mafsadah. Baik itu mafsadah khalisah atau mafsadah rajihah. Kuat. Gak mungkin Allah mengharamkan sesuatu. Gak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya mengandung kerusakan murni. Kayak al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Allah haramkan namanya menyekutukan Allah. Itu karena apa? Karena murni itu sebuah kerusakan. Kerusakan fardun wa mujtama'un. Kerusakan iktisadiyah. Kerusakan ekonomi. Dan kemunduran sebuah negara. Dan terjadinya apa yang terjadi di negara itu karena apa?
itu kembalinya karena al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdampak kepada fardan per individu dan berdampak kepada ijtimaian kemanusiaan secara utuh, dan berdampak iktisadan ekonomi pun berdampak dikarenakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau lihat rahasia kenapa sekarang ekonomi semakin turun dan turun dan turun, sebenarnya kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menurunkan ekonomi adalah Allah. Yang mengangkat ekonomi adalah Allah. Kembali kepada Allah semuanya. Tadarruan wa tadhallulan wa inabatan, dalam keadaan kembali kepada Allah. Naam, tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, mentaati Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua berdampak karena ini. Taib, jadi pahami semuanya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, ya ikhwan, itu pasti mengandung dampak jelek. Dampak jelek apa? Kembali dampak jelek, imma murni itu jelek, wa imma apa? Ghalibnya terjadi kerusakan. Itu udah kaidah. Nah, Allah haramkan riba. Kenapa? Ya pasti mengandung kerusakan. Gak mungkin Allah haramkan riba kemudian apa? Banyak manfaatnya, banyak kemaslahatannya, lalu Allah haramkan riba. Anda aja menuduh Allah berarti. Anda menuduh Allah. Jadi kalau Anda bilang gara-gara riba ini diharamkan, iktisadi, ya, ekonomi negara itu ambruk, kebalik Anda keliru. Anda berarti menyalahkan Allah. Keharamannya Allah berarti salah. Sedangkan apa? Allah itu maha alim, Allah itu maha hakim. Ismana Allah maha ilmu, mengetahui. Allah mengetahui ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah itu ngerti yang akan terjadi. Sedangkan akal manusia nggak tahu apa-apa. Dia ngerti akan terjadi dan apa yang bakal terjadi. Allah tahu. Allah ketika menetapkan sebuah hukum itu bukan di atas jahlun, kebodohannya. Dan Allah ketika menetapkan hukum bukan di atas zulmun, tapi di atas hikmah wa adlin. Jadi bahasa orang yang begitu itu bahasa bahaya banget kepada akidahnya dan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harumar riba, Allah haramkan riba itu lima fihi, karena di dalam riba itu minal athari as-sayyiati, ada pengaruh-pengaruh yang jelek, alal afrodi, kepada individu, wal mujtama'ati, dan kepada masyarakat. Fa'alal mustawal afrodi, pengaruh yang jelek pada tingkatan individu. Pengaruh yang jelek pada tingkatan individu. Fa inna qalbal murabi, maka sesungguhnya hatinya orang yang murabi, nganak no duit. Anu itu apa? Penganak no itu? Beliau nganak no duit itu berarti apa? Membungakan uang, ya, membungakan riba. Itu murabi, bukan murabi. Kalau murabi pendidik, ini murabi itu orang yang menganakkan duit. Bahasa Jawa, menganakkan duit. Saking mulia bahasa Jawa, menganakkan duit, membungakan duit utang piutang. Yang tabi'u, akan terbentuk, akan menjadi tabiatnya dia. Apa itu? Bil ananinya, orang yang selalu egois. Sama kita nih, wong sing suka nganakno duit, wong lah egois. Anan itu egois, muring, tersinggung, egois, pokoknya ego, menang diri. Dan perhatiin orang-orang yang suka nganakno duit itu, orang-orang yang nganakno duit, wong egois tok.
tentu yang tabi'u, menjadi tabiatnya dia. Jadi tercetak menjadi tabiatnya dia itu egois. Masya Allah. Wal jasa, serakah, kurang, serakah, duitnya akeh sik kurang wae. Masya Allah, serakah pol wis gak gelem kalah duit wae. Koncone temene iso dipateni gara-gara apa? Gara-gara serakah karo duit. Ya mana panganan riba ya kayak gitu. Ditambah lagi wal bukhli, orang yang bakhil tolis, mau mengeluarkan duit itu susah banget. Gimana dia? Wis serakah, wis bakhil. Ini efek dari wong makan riba ini. Efek dari makan riba ini. Terus wal ubudiyati lil mali, penghamba duit, penghamba uang. Uanglah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunianya. Pokoknya penghamba duit. Tidak hanya seneng dengan duit, ini di atas seneng. Di atas seneng. Bukan di atas, bukan sekedar hubul mal, cinta harta enggak. Ini penghamba duit. Penghamba dunia. Bayangkan ya kan, ini efek samping nganakno duit, dan ini efek ini kembali kepada per individu wong seng, orang yang apa? Yang nganakno duit, yang membungakan duit. Masya Allah. Hatta yaula bihil amru, sampai ujung akhir perkara dia, sampai ujung akhir perkara dia, ilal hali, ujung akhirnya dia mencapai keadaan allati wasafallahu bihal murabi, yang Allah sifatkan kepada orang-orang yang nganakno duit, yaitu apa? Biqaulihi, ujung akhir keadaan orang-orang yang membungahkan uang, keadaan dia seperti yang Allah sifatkan di dalam firman Allah, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yakumuna, tidaklah mereka berdiri, illa kama yakumul ladzi, seperti sebagaimana berdirinya orang-orang yang syaitan itu apa? Menggoda dia, bukan menggoda apa? Syaitan itu apa? Masuk tubuhnya, namanya merasuki dia. Jadi orang yang kerasukan jin, berdirinya ngalor itu nggak jelas. Ya, itu dia diibaratkan orang yang makan riba itu saking serakai karo duit dan saking hubud dunia dan menghamba kepada dunia, dia itu kalau berdiri itu nggak bisa tegak, goyang sana sini, dia ditarik dengan duit dunianya ke sini. Orang yang kayak gini lah, waduh, dunia susah pol, ngejar duit kemana-mana, pokoknya duit. Orang ini kayak stres, seperti orang yang terkena jin. Keadaan itu semisal kayak gini nih, Allah gambarkan itu. Kenapa begitu? Lihat, diterangkan oleh beliau, fahuwa, maka dia fi lahtihi, posisi dia fi lahtihi, megap sampai nafasnya kenapa? Fi warail mal, di dalam mencari uang. Megap di dalam, bukan megap mati ngono enggak. Bukan megap mau mati gak, megap nafasnya sampai mau habis di dalam mengejar dunia. Siang dia duit, woleng ini, mari ngono malam sampai tidur, gak iso tidur, pagi dia duit mana, gak ono istirahat nyaman, ora ono, gak ada. Duit wae. Iya. Udah jelas ya kan? Memang manusia itu kata orang
Kata siapa manusia itu nggak butuh duit, ya kan? Hidup butuh duit, ya. Ya memang hidup itu butuh duit, dia bilang nggak butuh duit. Memang duit itu fitnah, tapi kita nggak bisa hidup tanpa duit kan gitu toh. Itu omongan nggak salah. Kita butuh duit bukan berarti cinta dan menghamba ke duit kan ngono toh. Butuh iya, ya kan? Tapi bukan berarti kita menghamba dan mencintai. Butuh, semua orang harus butuh, tapi jangan sampai cinta. Antum baca di Al-Quran atau di hadis, bukan berarti orang yang mencari uang itu tercela. Yang tercela itu kalau sudah cinta. Baca Al-Quran, baca hadis, semua baca. Itu kalau sudah ada cinta, itu yang tercela. Paham nggak? Ada orang yang cari duit, tapi dia cinta, ya tercela. Tapi kalau butuh, beda lagi babnya. Aku kerja karena butuh duit. Gak apa-apa kalau butuh. Ojo sampai cinta. Beda nih, butuh karo cinta piye? Beda nih. Kalau Anda punya duit, sudah masuk di hati kamu, terus hilang 100.000. Anta hilangnya 100.000 itu koyok hilang duit berapa? 10 juta gitu. Waduh, stres. Itu berarti Anda sudah ada cinta di dalamnya. Diibaratkan oleh Imam Ghazali, dunia itu kalau bisa koyok eok ngono. Ketika metu duiti, metu eok, Anda nggak keberatan, metu ngono lho. Karena Anda sudah nggak cinta sama eok tadi. Cinta apa eok? Bahkan Anda metu gitu kan, keluar gitu. Nah, dunia itu ibaratkan kayak gitu kalau bisa. Itu berarti Anda nggak cinta. Tapi kalau Anda ayo jangan pergi, jangan keluar. Aku butuh sama kamu, aku cinta ya. Itu berarti kamu cinta. Itu kamu cinta. Dan itu berat banget. Kalau kita mau melihat itu berat banget. Siapa orang sih nggak cinta dengan dunia? Enak dunia itu. Tapi bagaimanapun keadaannya, kita berupaya dan berusaha itu dicaci oleh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mewan. Taib wahwa dan dia dilahtihi di dalam nafasnya terengah-engah. Waro al-mal, di belakang mencari harta. Kal masru'i, seperti orang itu kayak kena jin. Kayak kena jin, terengah-engah, nafasnya terengah-engah karena mencari dunia itu. Jadi jangan sampai. Nah, ternyata ya kan, orang yang masuk makan riba bukan berarti berhenti pada riba itu gak. Dia sudah punya duit, dapat bunga banyak, itu gak berhenti, justru malah dengan ini cari yang lain, ayo cari bungakan yang lain ke bank, semuanya sempetnya menghasilkan duit. Ternyata orang yang dapat duit banyak karena riba itu nggak berhenti di sini, pasti jasa serakah. Dah cari lagi. Allah musta'an. Itu ya kan sisi mafsadah, pengaruh jelek karena riba, dan pengaruh ini kembali kepada individu orang yang menjalankan riba. Tapi besok kita akan baca insyaallah taala pengaruh jelek kembali kepada masyarakat dan juga kembali ke ekonomi juga. Kita sebutkan besok insyaallah taala. Ustaz, bagaimana jika seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil hasil zina dengan laki-laki yang lain? Gak boleh Anda menikahi wanita yang dia hamil karena orang lain, gak boleh. Gak boleh. Tapi kalau Anda nikahi maka batal nikahnya. Yang kita bahas kemarin apa? Hasil dia yang hasil anak tuh dia, bukan hasil orang lain.
Sebab apa? Sebab kalau dia hamil karena orang lain, maka anak ini anak siapa? Tercampur, lu kan sudah hamil dari anakku gitu kan. Barangkali dengan kamu kasih masuk dia air mani, tambah kakinya, tambah kepalanya, tambah kupingnya. Lagi kupingnya sopo iki? Kupingnya sopo? Ya memang asalnya dari si laki-laki yang lain. Lalu Anda menikahi, terus Anda ikut masukkan mani ke situ, itu ya nambahin sesuatu. Iki ndase dia atau hidungnya siapa ini gitu kan? Ya lu hidung siapa lu? Nggak boleh kan, nggak boleh. Nah ternyata kalau andai kata keluar anaknya, apakah mahram ke bapaknya? Enggak lah, untuk bapak niki kok. Cuma ulama berbeda pendapat dalam kasus ini kan. Andai kata menikah di luar zina lalu dinikahi, luar zina lo ya, belum dinikahi atau nggak nikahi, ala khilaf di antara para ulama, apakah bapaknya ini boleh nggak menikahi? Nggak oleh. Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa mengatakan nggak oleh nikah. Kenapa? Pipi bagaimanapun itu air maninya dia. Walaupun air mani yang haram. Kalau ada kata itu nanti dinikahin sama bapak apa jenis? Bapak iwa ya. Bapak palsu bapak ini ya. Tar bapak penjinanya itu nanti jadi apa nanti? Wong itu benar-benar anaknya dia. Cuma anak dari maninya dia. Paham nggak? Maka dia tetap nggak boleh dia nikahi. Apakah mahram? Masih ada khilaf di antara. Tapi yang paling kuat tetap mahram, tetap dinisbahkan kepada bapaknya, kepada itu pendapat yang paling kuat, gak ada masalah insyaallah taala. Apa hukum memakai cincin cincin ini cincin dari apa dulu? Kalau cincin dari emas, bagi laki-laki diharamkan untuk pakai cincin dari emas, dari Abi Qatadah dan juga yang lainnya Allah haramkan. Khurrima alaihima lirijali wa ukhilla lahuma linisa. Allah haramkan keduanya, sutra dan cincin, bagi laki-laki dan Allah halalkan untuk perempuan. Kalau cincinnya itu dari besi, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Jumhur membolehkan, dan poros khilaf para ulama ini kembali kepada sebuah hadis. Ada Nabi SAW melihat seorang laki-laki memakai cincin dari besi. Rasulullah SAW, atuhibbu, apakah kamu senang, atau atasurru, apakah kamu senang? Cincin itu berubah dari api neraka. Apa kamu senang cincin ini diganti oleh Allah dari api neraka? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hasan, dan Syekh Mubil kayaknya, insyaallah saya ingat, beliau mendhaifkan hadis ini. Jadi kembali kepada hadis ini, apakah sahih atau dhaif? Karena perbedaan hadis yang demikian ini, akan barakallahu fik, dan masing-masing memiliki kecondongan kan. Kecondongannya apa? Haram atau halal? Tapi saya condong hadisnya hasan, dan karena hadisnya hasan jadi nggak boleh orang itu bercincin dengan besi. Adapun dalil jumhur yang membolehkan dengan alasan seorang wanita datang kepada Nabi menghibahkan dirinya, terus Nabi Nabi itu dari ujung kepala sampai bawah, langsung Nabi menunduk. Kata salah satu ya Rasulullah, kalau anda tidak senang ya Rasulullah, zawisni, nikahkan aku dengan dia. Kemudian Rasul nanya, terus antum punya apa? Mulai cari mahar. Pulang gak nemu apa-apa ya kan. Kesimpulan gak nemu apa-apa. Iltamis walau khataman min hadidin, cari walaupun cincin dari perak. Dari apa?
dari besi. Jumhur mengatakan ini menunjukkan boleh bagi laki-laki pakai cincin dari besi. Tapi pendalilan ini agak berat. Kenapa agak berat? Karena Rasul mengatakan iltamis, cari walaupun cincin dari besi. Tidak mengharuskan di dalam kata itu cincin itu dipakai, gak mengharuskan, bisa jadi cincin hanya ditaruh tapi dijadikan mahar. Apakah dalam hadis itu penyebutan pakai? Nggak ada pemakaian, cuma carilah cincin untuk jadi mahar. Bukan berarti cincin itu dipakai. Buktinya coba lihat, si rojul itu apakah bawa cincin dari? Enggak kan? Kan nggak cari, kan nggak ada kan? Makanya habis suruh nyari. Ayo cari di rumah kamu, barangkali ada cincin dari emas. Nggak mesti itu dipakai. Maka kalau berdalil dengan hadis ini bolehnya pakai cincin dari apa? Dari apa? Dari besi, enggak pas. Enggak pas. Dan juga Ikhwan, secara urfan orang yang cincin pakai besi enggak pantas secara uruf adat masyarakat yang ada. Itu sekarang menyerupai orang-orang di jalan itu loh. Cincin besi, cincin apa lagi, enggak pas lah. Dan besi itu baik besi putih atau besi apa? Selama itu besi, kata besi itu umum ikhwan, yasmal besi putih, yasmal besi apa? Hitam, kuning, itu besi-besi gitu, nggak oleh. Jadi anak nggak anjurkan santri pakai cincin apapun bentuknya, nggak pantas secara urfan adatan. Makanya kalau saya lihat santri pakai cincin tak suruh buang, itu nggak cocok sebagai santri. Santri itu harusnya beradab, berakhlak. Wajah-wajah itu kan wajah menyeramkan loh. Rambut rapi, gundul gak ada masalah. Justru santri gundulan itu mantep itu. Biyen dulu santri kalau digundul pasti melanggar. Itu dulu, gak ada sekarang gitu itu. Jangan kok terpanggil gundul itu berarti santri nakal, nggak mesti juga. Itu sudah masa kita di pondok lah, dulu masa-masa aku lah itu digundul takut banget. Kalau saya sih dari dulu nggak takut, karena saya biasa gundul tuh biasa, tapi bukan melanggar. Alhamdulillah belum pernah melanggar, Tapi ya jadi begitu. Gimana dengan perak? Nggak apa-apa. Hukum asal pakai cincin dari perak bagi laki-laki nggak ada masalah. Yang dilarang itu emas. Kalau perak tidak apa-apa. Selama ikhwan, perkara yang boleh itu kalau Anda tertuduh nggak baik di sisi masyarakatnya, khawarimul muru'ah, ya khawarim muru'ahnya Anda itu jatuh gara-gara itu, lebih aula nggak usah dipakai. Karena sekarang yang pakai gelang, pakai cincin barang itu wis nggak bagus. Bagi kau akik ini memang apik wae, tapi aku menyuruh Mbak Dukun ya. Saiki akik papat limo nek kene guys. Mbah Dukun ya sini. Wis lah, nggak usah menyerupai gitu. Santri wis adem ayam nyantai gitu aja ya, Pak. Tapi ya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.